Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kami ingin membacakan kitab Komituyan sebagai ganti yang tadi siang saya bacakan pada malam hari ini. Qauluhu kama afadahu Muhammadun al-Hamdani faqaulun nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama koyo keterangan afadahu kang awe faedah ing emas sapa Muhammadul Hamdani Imam Muhammad al-Hamdani faqaulun nazimi muka utawi dawe Kiai Nazim wal qadari nyatani lafat wal qadari nyatani lafat wal qadari iku bi fathid dal kelawan fathid dal wa qauluhu utawi dawe Kiai Nazim tahsyamu nyatani lafat tahsyamu iku mimbabi ta'ibayat abu saking bape lafat ta'ibayat abu ai tahjalu tegese wirang sapa khalaik wa tastahi tegese wirang sapa khalaik ai tahjalu wa tastahi tahjalu wirang sapa khalaik wa tastahi tegese wirang sapa khalaik minal iftidahi saking kaweleh-weleh indal ardi ing dalem nalika kapentokakene amal alal maliki ing ngatasé zat kang ngeratoni alal maliki ing ngatasé Allah kang ngeratoni al jabbari kang meseso sapa al malik wa makna qoulihi utawi maknani dawe Kiai Nazim fihil khalaiku tahsyamu nyatani daw fihil khalaiku tahsyamu nyatani daw fihil khalaiku tahsyamu iku ai kullu ahadin tegese utawi saben-saben wong siji iku yastahilu ketungkul sapa kullu ahad bihalihi kelawan tingkai ahad fil mahsyari ing dalem ora-ora mahsyar wa yastabiqu lan padha tumpa-tumpa sapa annasu menungso kal jaradi kaya walang al muntasiri kang gumelar apa al jarad fil ardi ing dalem bumi wa yabsaru lan padha bisa ningali sapa al ahimmau pira-pira sanak raket ningali ba'duhum nyatani setengah ahimma ba'don ing setengah kang wene wa yata'arafuna lan padha kenal-kenalan sapa al ahimma wala yatakallamuna la tapi ora padha guneman sapa al ahimma wahum utawi ahimma iku hufatun padha ngodhok sapa ahimma uratun ton padha wuda sapa ahimma musyatun tur padha lumaku sikil sapa al ahimma qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh yub'atsun nasu hufatan ghuratan ghurlan qad aljamahum al-araq wa balawsumal adhani ing daw yub'asu bakal den tangiaken sapa annasu menungso hufatan hale padha ngodhok sapa nas ghuratan tur padha wuda sapa nas ghurlan tur padha kulub sapa nas qad aljamahum teman-teman ngendaleni ing ahimma apa al-araku aljamahum teman-teman ngendaleni ignas apa al-araku keringet wa balagha lan tumeka apa al-araku suhumal adhani ing gedhoe pira-pira kuping fa makna hufatin atau hufatun sama muka utawi maknane lafaz hufatin iku ay ghairu labisina tegese ora padha nganggo sapa ahimma an-ni'ala ing pira-pira trumpah wa makna uratan utawi maknane lafaz uratin kalau uratan berarti
hufatan wuratan berarti fa makna hufatan muka utai makna lafal hufatan iku ay ghairu labisina tegese ora padha nganggo sapa nggih niki makna hufatan wuratan gurlan anni ala ing pira-pira trumpah wa mana uratan utai maknane lafal uratan iku ay ghairu mustarina ay ghairu masturina tegese ora padha nganggo sandal sapa nas wa makna gurlan utai maknane lafal gurlan iku ay ghairu makhtunina tegese ora padha den sunat den khitan sapa nas qala dawu sapa an-nadzimu Kyai Nadzim dawu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu ing dawu wa bi anna marji'a muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama afadahu Muhammad Hamdani dari niki fatakul ini dari masalah wasyu'batu cabangan iman yang ke-8 kita harus percaya bahwa besok semua makhluk itu akan digiring ke padang mahsyar. Digiring setelah dibangunkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar. Dan nanti masalah di dalam melewati siratal mustaqim itu beda-beda melihat kepada amalnya masing-masing. Sebagaimana kama afadahu Muhammad Al-Hamdani, sebagaimana dawuhnya pendapat atau sebagaimana pendapat dari Imam Muhammad Al-Hamdani. Faqaulun nadhimi wal qadari bi fathid dal wa qul tasamu min babi ta'imba yat'abu. This dawuhnya Kyai Nadzim wal qadari wal ba'si wal qadari. Dalnya dibaca fathah sedangkan lafaz tahsyamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al khalaiqu tahsyamu. Lafaz tahsyamu di akhir bait adalah mengikuti sama dengan babnya lafaz ta'ibayat abu mengikuti bab 4 fa'ila yaf'alu ay tahja'u wa tastahi minal iftida'i indal ardi alal malikil jabbar. Artinya besok semua makhluk itu ketika amalnya diberikan kepada Allah maka semua itu merasa watastahi merasa malu. Kenapa? Karena dibuka aibnya. Jadi amalan-amalan kita ketika diserahkan kepada Allah, kita itu dibuka aib kita. Ini kesalahan kita, kamu seperti ini nih. Kita itu semua makhluk itu merasa baru, merasa malu. Kenapa? Dulunya melakukan seperti perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama. Kalau sekarang kita tidak tahu masalah. Kenapa? Tidak pernah besok yang akan kita rasakan. Nah kalau sekarang kita mau bilang gini, kadangkala kita tuh apa benar atau tidak. Orang yang membenarkan itulah karena orang yang beriman. Wal yastabiqu wa makna qauluhu fihi khalaiqu tashamu ay kullu ahadin yashtahilu bihali fil mahsyar wa yastabiqun nas kal jaradil muntasi fil ardi wa yabsaru ahimma ba'duhum ba'dan wa yata'arafuna wa la yatakallamuna wa hum hufatun uratun musyatun. Di makna dari filafat dawuh Kiai Musa fihil khalaiqu tasyamu. Di setiap orang di padang mahsyar itu sibuk dengan keadaan sendiri-sendiri kecuali Rasulullah. Karena besok di padang mahsyar. Jadi besok ketika nih
sudah niki hari kiamat peniupan trompet yang kedua dihidupkan kembali, Allah tidak langsung memberi keputusan. Masih beberapa tahun, jadi semua makhluk itu mencari, minta bantuan kepada para utusan, mulai dari Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jawabnya nafsi, sendiri-sendiri. Saya juga bingung dengan keadaan sendiri. Setelah sampai minta pertolongan kepada Nabi Muhammad tidak memikirkan diri sendiri, yang dipikirkan umatnya, langsung sujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar segera diberi keputusan. Nah besok di padang mahsyar itu berpikirnya itu sibuk dengan keadaan sendiri-sendiri. Lah manusia di sana itu bercampur aduk bagaikan apa? Bagaikan belalang yang berkeliaran di atas bumi. Waya besurul ahimah, keluarga satu sama lain itu bisa melihat, bahkan kenal, saling kenal, tapi tidak ada yang bicara satupun. Di padang mahsyar itu kita dalam keadaannya kita telanjang bulat, tidak pakai sandal, jalan kaki, dan yang laki-laki tidak ada yang dihitan sama sekali. Niki besok. Nah bagaimana kalau keadaan telanjang bulat? Nah kita itu tidak mikirkan, keadaan saya kalau telanjang bagaimana? Enggak ada itu, kita memikirkan masing-masing keadaan bagaimana nantinya kita. Enggak ada yang seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asun nas khufatan uratan ghurlan qad aljamahum al-araq wa balagha sumal adzan. Rasulullah bersabda yub'asun nas, jadi besok orang-orang ketika dibangunkan dari kuburan itu dalam keadaan tanpa pakai sandal, dalam keadaan telanjang bulat dan belum dihitan. Sedangkan qad aljam araq wa balagul sumat, sedangkan keringat kita itu melihat amalnya. Ada yang keringatnya kita itu sampai pada telinga, kedua telinga sampai di sini. Ada yang sampai dada, ada yang sampai pusar, ada yang sampai lutut, ada yang sampai emas. Bahkan tidak ada yang paling parah, bisa orang itu nanti renang pada keringatnya sendiri. Bagaimana tidak keringatan? Matahari ada di atas kepala kita, sangat dekat. Nah, keadaan besok di padang mahsyar itu melihat amalnya masing-masing. Kalau amalnya baik, maka kita tidak akan merasakan panas, enggak. Tadi itu ada yang sampai telinga, ada yang sampai itu keringatnya, ada yang renang, ada yang ini gimana, ada yang tidak. Wa makna khufatan ay ghairu labisina an-ni'al, wa makna uratan ay ghairu masturin, wa makna ghurlan ay ghairu makhtunin. Ini sudah. Jadi khufatan berarti besok tidak pakai sandal, dalam keadaan telanjang dan belum dihitan. Tapi semua itu tidak mempengaruhi, pada tidak dirasakan. Yang dirasakan kita itu adalah sibuk dengan keadaan kita masing-masing. Bagaimana ini nanti? Bagaimana nih gimana? Qala an-nadhim wa bi anna marji'ah muslim li jinani qala dawu sapa an-nadhimu kiai nadhim wa bi anna marji'a muslimin ing dawu wa bi anna marji'a muslimin. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bi anna marji'a muslimin ing da wa bi anna marji'a muslimin wa bi anna marji'a muslimin lan iman kelawan satu huninggon balini wong Islam. Wa bi anna marji'a muslimin lan iman kelawan satu huninggon balini nggon balini wong Islam iku lijinanihi maring pira-pira swargane muslim.
Wa bi anna marji'a kafirin lan iman kelawan satu huning gon balini wong kafir iku li jahannama maring neraka jahannam. Maring neraka jahannam. Ai wasu'batu utawi cawangan at-tasi'atu kang nomor 9 apa su'bah iku al imanu iman. Iku al imanu iman bi annal jinana kelawan satuhuni piro-piro suwarga iku daru khuludin tesoni langgeng li muslimin katuwe wong Islam wa huwa utawi muslim iku man wong silaiman mata kang mati sapa man mata kang mati sapa man alal islami halin netepi ing ngatasé agama Islam alal islami halin netepi ing ngatasé agama Islam wa in taqaddama senajan dingini minhu sangking man apa kufrun kufur wa dakhalalan manjing fil muslimi ing dalem wong Islam sapa al usatu pira-pira wong kang maksiat sapa al usatu pira-pira wong kang maksiat famarji'uhum muka utawi nggon balini usad wadaru khuludihim lan desa langgengi usad iku al jinanu piro-piro suwarga iku aljinanu piro-piro suwarga fala yukhalladuna muka ora den langgengaken sapa usad finnari ing dalem neraka finnari ing dalem neraka indakhaluha lamun melebu sapa usad ing nar lamun melebu sapa al usatu ing nar balaya dumu balik ora langgeng apa adzabuhum siksane usad fiha ing dalem nar muddata baqaihim ing dalem mungsa tetepe usad ni annahum karena satune al usatu iku yamutuna padha mati sapa usad ba'da dukhuli ing dalem sause mlebu neraka ing dalem sause mlebu neraka bilah dhatimma kelawan sediluk banget ya lamu perso sapa Allahu Allah miqdaraha ing kira-kirane lahdhah fala yahyauna muka ora padha urip sapa usad hatta yakhruju sehingga metu sapa an usad minha saking annar Bismillahirrahmanirrahim wa bi anna marji'a li muslimin di jinani wa bi anna marji'a kafirin di jahannam. Jadi kita itu harus beriman bahwa tempat kembalinya orang Islam besok adalah di surga, sedangkan tempat kembalinya orang kafir ada di neraka. Semua orang Islam sekalipun maksiat penuh dengan dosa itu tetap besok di akhirnya kembali masuknya ke dalam surga sekalipun masuk ke neraka duluan. Oh, kalau kita maksiat ya masuk neraka duluan. Karena di surga itu bukan tempatnya dosa. Ay wasu'batu tasi'atu al-iman bi annal jinana daru khuludi li muslimin wa huwa mamata 'alal islam wa in taqaddama minhu kufrun. Di cabangan iman yang nomor 9 adalah beriman percaya bahwa surga itu adalah tempatnya orang muslim. Orang Islam di sini maksudnya siapa? Orang waman wa huwa mamata 'alal Islam wa in taqaddama minhu kufrun. Orang yang matinya dalam keadaan Islam sekalipun dulunya dia itu kafir. Sama dengan kiai, sama dengan Bahrom, selama hidupnya Bahrom itu majusi. Tapi pada waktu Bahrom membantu 3 anak yatim yang sedang kelaparan, akhirnya ibunya berdoa, doanya diterima, Bahrom masuk Islam. Ketika setelah mengucapkan kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah, tidak seberapa meninggal dunia. Islam. Okay. Sekalipun dari awal dari kecil Islam, tapi pada akhir hayatnya
dia musyrik, kafir. Ketika meninggal dunia, dia itu mengatakan Allah dua, Allah sama dengan makhluk, sudah musyrik, meninggal dunia, kafir. Makanya dari itu, sekalipun kita sebagai orang Islam, kita itu kan belum mati, berdoa kepada Allah setiap saat, memohon kepada Allah agar supaya kita itu matinya dalam keadaan Islam dan iman. Wa dakhala bismillahirrahmanirrahim wa dakhala fil muslimi al-usafa marji'uhum wa daru khuludihim al-jinan fala yukhalladuna finnar in dakhaluha bal yadumu adzabuhum fiha muddata baqaihim li'annahum yamutuna ba'da dukhuli bilahdati ma ya'lamullahu miqdaraha fala yahyawna hatta yakhruju minha. Jadi orang-orang yang maksiat, orang Islam yang maksiat itu termasuk orang Islam. Jadi sekalipun kita penuh dengan dosa, matinya dalam penuh dengan dosa, yang penting tidak keluar dari Islam. Besok kembali ke mana? Tempat kita itu nantinya ada di surga. Jadi orang yang masuk ke neraka dulu, tapi di neraka itu tidak akan selama-lamanya. Jadi sekalipun kita sebagai orang Islam yang maksiat masuk ke dalam neraka nggak masalah. Yang penting kita itu nantinya masuk. Kalau ingin tidak lama-lama di neraka, ya amal kita diperbaiki. Bahkan bal yadumu adzabuhum fiha muddata baqai. Bahkan siksaan orang Islam yang maksiat di dalam neraka itu tidak selama-lamanya. Jadi setelah li'annahum yamutuna ba'da dukhuli bilahdati ma ya'lamullahu miqdara fala yahyawna hatta yakhruju minha. Karena apa? Karena orang Islam yang maksiat masuk ke dalam neraka, setelah masuk ke dalam neraka, jadi Allah ngertian kesalahan-kesalahannya. Kemudian orang itu dimatikan lagi oleh Allah. Jadi tidak hidup sampai kapan? Sampai orang tersebut keluar dari neraka. Setelah dikeluarkan dari neraka, baru dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat beruntung kita itu menjadi orang Islam, apalagi kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita? Nah iya, kita itu lahirnya kita setelah Rasulullah, bukan umatnya Nabi yang lain, umatnya Nabi Muhammad. Tinggal kita gini, apakah kita itu benar diakui oleh Rasul sebagai umatnya atau tidak? Ya kita, amalan kita yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu utawi kang den karepaken, bimautihim kelawan matini. Niki yang dimaksud matinya orang maksiat di neraka. Bimautihim kelawan matini. Usad iku annahum satuni, usad iku yafkiduna podo kasepen sopo usut ihsasa alamil adabi ing rasane lorone siksa. La annahum ora satuhuni usut iku yamutuna podo mati sopo mautan kelawan mati hakikian kang bangsa hakikah bi khurujir ruhi kelawan betune roh. Berarti tadi kan ngoten. Orang Islam yang maksiat masuk ke dalam surga oleh Allah, masuk ke dalam neraka dimatikan dulu oleh Allah. Artinya di sini mati tadi artinya bukan rohnya keluar, tidak, tapi tidak merasakan pedihnya siksaan. Jadi orang yang maksiat masuk neraka. Jadi kan kata ini bilah dukhuli bilah ma ya'lamu miqdaraha. Nah Allah kan ngerti kesalahan kita itu seberapa besarnya. Nah nanti setelah selesai kita itu tidak sekali masuk dalam neraka oleh Allah, tidak nih yafkiduna ihsasa alamil adab,
tidak merasakan pedihnya siksaan, bukan mati rohnya keluar. Wal imanu utawi iman iku bi anna jahannama wal imanu utawi ngimanaken bi anna iku bi anna jahannama kelawan satuhune neraka jahanam, wa huwa utai jahannam iku ismun jeneng lima jemu'in nirani kadwe kumpule piro-piro neraka. Ngene. Saya ulangi, wal imanu utai ngimanaken bi anna jahannama iku bi anna jahannama kelawan satune jahanam iku daru khuludin. Desoni langgeng li kafirin kaduwe wong kafir. Wa huwa utai wong kafir iku man wong Sulaiman mata kang mati sapa man alal kufri hale netepi ing ngatasé kufur. Wa in asya senajan urip sapa man tula umri ing dalam suweni umure man alal imani ing ngatasé netepi iman. Wa dakhala lan kalebu fil kafiri ing dalam kafir sapa man wong balago kang tumeka sapa man fin nadhari ing dalam mikir-mikir. Falam yasil mukora tumeka sapa man balago bil ilal haqqi maring barang kang hak. Wa tarakalan ninggal sapa man at-taqlida ing taklid atau ing manut al wajib kang wajib apa taklid alaihi ing ngatasi man. Wala yadkhulu lan ora kalebu fihi ing dalem kafir. Fihi ing dalem kafir sapa atfalul musyrikina piro-piro lareni wong musyrik. Balhum balik utawi atfal musyrikin iku fil jannati ing dalem swarga alas sahihi miturut ing ngatasé kaul kang sahih. Wala farqalan ora ono perbedaan iku maujud fil muslimi ing dalem wong Islam fil muslimi ing dalem wong Islam wal kafiri lan wong kafir bainal insi ing dalem antarane menungso wal jinni lan jin wal jinni lan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal imana bi anna jahannama wa huwa ismun bi majmu'in niran daru khuludi li kafirin. Dan kita harus beriman bahwa tempatnya beriman bahwa neraka itu adalah tempat menetapnya orang-orang kafir. Jahanam itu termasuk sebagian dari neraka. Neraka itu banyak tingkatannya. Ada neraka laudho, neraka jahim, ada neraka wel, ada jahanam juga ada. Wahwa lah yang dimaksud orang kafir di sini adalah wahwa mamata alal kufri wa in asatula umri alal iman. Jadi orang kafir di sini maksudnya orang yang matinya dalam keadaan kafir sekalipun semasa hidupnya dalam keadaan iman, tapi selama dari awal Islam. Tapi di akhir hayatnya dia itu musyrik, kafir. Wa dakhala fil kafiri man balagha fin nawar wa lam yasil ilal haqqi wa taraka taqlid al wajib alaihi. Termasuk orang kafir adalah orang yang selalu berpikir, tidak mau taklid, memikirkan ini bagaimana keadaan Allah benar atau tidak, Allah itu ada, apakah ini? Nah, orang yang selalu dalam pemikiran tidak akan sampai pada perkara yang benar, dan dia itu tidak akan mau taklid, tidak mengikuti kepada ulama. Jadi nah, orang taklid berarti kita itu beriman, kita itu tidak tahu cara-caranya, dalil-dalil nggak ngerti, ya kita harus taklid. Imannya kita itu mengikuti pada ulama, taklid. Jangan sampai lah kita tidak tahu dalilnya ini, nggak tahu. Kita beriman itu taklid, mengikuti kepada ulama. Lah kalau cuma selalu berpikir cari kebenaran tapi tidak mau kita itu taklid, ya akhirnya itu termasuk orang kafir, tidak akan bisa sampai pada perkara yang hak.
Jadi kita itu ya sebagai ya namanya orang-orang itu ada yang mondok, ada yang tidak. Bahkan yang mondok saja kadang-kadang kurang memahami ilmu tauhidnya. Ya kita gimana? Ya kita taklid, mengikuti kepada ulama. Kalau kita tidak taklid masalah iman, bagaimana kita? Hanya cuma mikir ya kafir. Wala yadkhulu fihi atfal musyrikin bal hum fil jinani ala sahih. Jadi masalah anak kecil niki anaknya orang musyrik yang meninggal dunia sebelum ini anak kecil itu tidak termasuk orang kafir. Mereka itu juga nantinya akan dimasukkan ke dalam surga menurut qaul sahih. Wala farqa fil muslim wal kafir bainal jinni wal insi. Nah di sini tidak ada masalah orang Islam orang kafir, tidak ada perbedaan antara manusia dan jin. Jadi jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Jin yang Islam masuknya surga, yang kafir masuknya ya ke neraka. Jadi kalau jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Yang Islam sholat ya sholat, sholawatan, sholat dua, ngaji, ikut ngaji. Karena kan jin itu banyak ikut ngaji, ada orang yang mengaji, jin ikut ngaji. Oke ini mengaji, jin ikut jadi santai, boleh, nggak masalah. Apakah percaya kalau jin itu mengaji? Saya percaya 100%. Bahkan jin itu hafal alfiyah, hafal asia, ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji, ikut ngaji. Karena pernah satu kejadian pada waktu saya itu mengajar di pondok pesantren Sidogiri, ketepatan ada anak yang kerasukan jin, ikut saya ke sekolah membawa kitab, bilang saya raja saya juga ngaji, kitab apa? Syarahnya Fathul Qorib. Bahkan jin yang ikut saya itu juga yang mengikuti sampai ke kelas, dia hafal alfiyah. Ketika di kelas ada anak yang tidak mendengarkan ketika di keterangan kitab Fathul Qorib, ada anak yang main apa? Ngaca. Langsung dengan anak yang kerasukan dengan jin itu diambil, dimarahi. Saya tanya, kenapa? Dia tidak mendengarkan. Nah, ini segitunya. Dan ini fakta. Ini fakta nih. Bukan cuma hanya sekedar ini fakta. Wa qaulun nazimi utawi dawi Kiai Nazim li jahannama, nyatani lafaz li jahannama iku bi dhammil mimi kelawan dhamai mim li ajil qafiyati krono arai akhir bait. Jadi lafaz li jahannama itu dibaca li jahannam, kenapa? Karena akhirnya bait qala dawuh sapa an-nadim Kiai Nazim wahbub ing wahbub dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf karena tadi ada kesibukan tidak bisa membacakan pada siang hari, maka saya ganti, saya bayar hutangnya pengajiannya pada malam ini. Insya Allah nanti setelah seperti biasanya kurang lebih jam 10 atau lebih, kadang-kadang lebih kalau belajar gak bisa nanti bisa lebih dari jam 9, biasanya jam 9 kalau malam. Nah kalau lebih itu kenapa saya sampai kadang-kala sampai jam 10 kurang setengah 10, ya karena masih belajar, nih. Dari kami cukup sekian, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.